Bagaimana jika jalan menuju Allah tak memerlukan siapapun di luar dirimu? Bagaimana jika rasa yang selama ini kau cari sebenarnya sudah lama mengetuk dari dalam? Tanpa guru, tanpa petunjuk zahir, tapi engkau merasa seolah-olah sedang dibimbing. Mungkinkah rasa adalah panggilan rahasia dari Tuhan kepada hamba-hamba pilihannya? Dalam video ini, kita akan menyelami satu jalan sunyi yang tak banyak orang tempuh. Jalan melatih rasa tanpa guru di luar, tanpa metode yang rumit, namun justru membawa kita pada perjumpaan yang paling dalam dengannya. Kesunyian sebagai gerbang awal. Dalam setiap perjalanan menuju hakikat, langkah pertama bukanlah pada lisan atau pikiran, melainkan pada rasa. Namun rasa tidak tumbuh dalam keramaian dunia, ia mekar di tanah sunyi, di ruang hening yang jauh dari kebisingan hawa nafsu. Maka jika engkau ingin mulai melatih rasa tanpa bimbingan guru lahir, engkau harus terlebih dahulu mencintai kesunyian. Kesunyian bukan sekadar suasana tanpa suara, tetapi keadaan di mana batin mulai tenang, dan suara hati menjadi lebih nyata dibanding hiruk-pikuk luar. Kesunyian yang dimaksud bukan berarti lari dari dunia, tapi menarik perhatian dari luar ke dalam. Duduklah diam dalam ruang kecilmu, pejamkan mata dan biarkan tubuhmu rileks. Tidak perlu mencari apapun, cukup hadir sepenuhnya. Rasakan keberadaanmu di detik ini. Itulah awal dari menyentuh rasa. Rasa itu tidak butuh teori, ia hanya bisa dirasakan, dan untuk itu engkau butuh diam, dalam dan jujur. Tanpa guru lahir, engkau akan diuji langsung oleh kehidupan. Tidak ada yang mengingatkan, menasihati, atau menuntun langkah. Justru disitulah latihan rasa menemukan bentuknya. Ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, maka engkau akan belajar merasa, apakah langkah ini benar karena Allah, atau karena dorongan ego yang samar. Inilah medan latihan rasa yang paling sunyi namun paling jujur. Cobalah dengarkan detak jantungmu dalam hening. Rasakan nafasmu perlahan mengalir keluar dan masuk. Tidak perlu memaksa. Biarkan semua mengalir apa adanya. Dalam kesederhanaan inilah, rasa mulai berbicara. Ia berbisik halus di balik lapisan pikiran yang riuh. Jika engkau sabar, ia akan membuka diri. Tapi jika engkau terburu, rasa akan kembali sembunyi. Jangan takut merasa bingung atau kosong. Justru rasa itu lahir dari ruang kosong. Ketika tidak ada guru zahir, maka kehidupan menjadi gurumu. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap kesedihan menjadi pengantar makna, setiap keheningan menjadi petunjuk halus dari Yang Maha Menyapa. Belajarlah menyimak, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Rasa adalah ilmu yang tak bisa diterjemahkan kata-kata. Ia harus dialami. Kesunyian juga mengajarkan keikhlasan. Engkau tidak sedang melatih rasa untuk dipuji orang. Tidak ada yang tahu prosesmu, tidak ada yang mencatat amalmu di depan manusia. Maka jika engkau tetap istiqamah dalam kesendirian itu, berarti engkau mulai menyentuh keikhlasan hakiki. Dan di sanalah rasa mulai menguat, tumbuh dari tanah sunyi yang tak terlihat siapapun. Bab pertama ini bukan tentang melakukan banyak hal. Justru tentang berhenti sejenak dari semua kebisingan. Duduk, diam, hadir. Bukan melarikan diri, tapi kembali pulang ke dalam. Karena rasa hanya bisa ditemukan jika engkau berani berada sendiri, menghadapi bayanganmu, dan mulai mendengarkan suara halus yang telah lama tertutup oleh suara dunia. Mengenal getaran dalam diri. Setelah engkau mulai terbiasa dengan kesunyian, tahap berikutnya adalah mengenali getaran halus yang muncul dari dalam diri. Getaran ini bukan getaran fisik, melainkan sensasi batin yang muncul tanpa sebab yang jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba, haru yang tak dimengerti, atau bahkan desir rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Getaran inilah pintu pertama yang mengarah pada rasa. Ia halus, ia pemalu. Dan karena itu, ia hanya muncul saat batin cukup tenang untuk menyambutnya. Banyak orang yang mengira bahwa rasa akan datang dengan cara-cara yang dramatis, penglihatan gaib, suara-suara dari langit, atau mimpi yang luar biasa. Padahal rasa justru lahir dari hal yang sangat biasa, dari senyapnya malam, dari suara napas yang tak terburu, dari renungan kecil di pojok kamar,
Itulah sebabnya melatih rasa tanpa guru zahir butuh kepekaan, bukan kegelisahan untuk segera dapat hasil. Rasa bukan hadiah dari ambisi, ia adalah anugerah dari kelembutan hati. Latihan rasa harus dimulai dari tubuh. Perhatikan bagaimana tubuhmu merespon ketika engkau duduk dalam diam. Adakah bagian yang tegang? Adakah nafas yang tidak stabil? Tubuh adalah pintu awal untuk merasakan kehadiran diri. Setelah itu, baru engkau mulai menyelami ke dalam. Bagaimana hatimu hari ini? Adakah luka yang belum selesai? Adakah amarah yang masih bergejolak? Disinilah getaran rasa bisa mulai dikenali. Ia muncul sebagai sinyal halus yang menandakan adanya sesuatu yang belum selesai di dalam diri. Jangan buru-buru menolak rasa yang tidak nyaman. Sebaliknya, dekati rasa itu dengan penuh kasih. Bila engkau merasakan kegelisahan, jangan lawan. Diamkan, sapa ia pelan-pelan. Tanyakan dalam batin, dari mana engkau datang, wahai rasa? Apa yang engkau ingin ajarkan padaku? Rasa itu seperti anak kecil yang ketakutan. Ia tidak akan bicara jika engkau menghakiminya, tapi ia akan jujur jika engkau mendekatinya dengan kehangatan dan perhatian. Ketika tidak ada guru lahir, maka getaran dalam dirimu sendirilah yang akan menuntun jalan. Kadang terasa samar, kadang membingungkan. Tapi itulah latihan. Rasa tidak akan tumbuh di jalan yang pasti. Ia hanya mekar dalam ketidakpastian yang diterima dengan pasrah. Maka bersahabatlah dengan ketidakjelasan. Biarkan rasa itu datang dan pergi sebagaimana adanya. Jangan dikendalikan, jangan pula ditolak. Cukup hadir dan saksikan. Sebagian orang yang melatih rasa tanpa bimbingan luar seringkali merasa tersesat. Tapi ketahuilah, tersesat dalam jalan rasa bukanlah akhir. Justru di situ letak pembelajarannya. Ketika engkau tidak tahu harus kemana, maka engkau mulai belajar menyandarkan diri hanya kepadanya. Rasa adalah cahaya, tapi bukan cahaya yang menerangi jalan dari awal. Ia adalah cahaya yang hanya menyinari satu langkah ke depan, dan engkau harus melangkah dengan iman untuk melihat cahaya langkah berikutnya. Bab kedua ini mengajakmu untuk mulai mengenal medan di dalam dirimu sendiri. Bukan lewat pikiran, tapi lewat getaran. Bukan dengan logika, tapi dengan hadir. Latihan ini tidak membutuhkan tempat khusus, tidak butuh alat bantu. Hanya satu syarat, hadir utuh dalam dirimu sendiri. Dalam diam yang sadar, dalam nafas yang ikhlas, dalam rasa yang apa adanya. Disitulah engkau akan mulai menemukan gurumu yang sesungguhnya, rasa yang dipandu oleh Allah secara langsung. Menyucikan hati, menjernihkan rasa. Rasa sejati tidak akan pernah tumbuh dalam hati yang keruh. Maka sebelum engkau menuntut rasa agar hadir, sucikan dahulu wadahnya. Hati adalah tempat rasa bersemayam. Bila hati penuh dendam, iri, kecewa, atau amarah, maka rasa tidak akan bisa menampakkan dirinya. Ia tertutup oleh kabut-kabut batin yang belum jernih. Seperti cermin yang berdebu, cahaya tak akan memantul padanya. Maka tahap penting dalam melatih rasa tanpa guru zahir adalah menyucikan hati secara perlahan dan konsisten. Penyucian hati bukan hal yang instan. Ia memerlukan keberanian untuk menengok luka-luka lama, untuk memaafkan, dan untuk mengikhlaskan apa yang tidak sempat dijelaskan. Banyak orang mencari rasa tinggi, tapi masih memelihara kecewa dalam diam. Masih menggenggam kebencian terhadap masa lalu. Padahal rasa sejati hanya bersahabat dengan hati yang ringan. Maka engkau harus siap melepaskan beban batin satu persatu. Walau itu menyakitkan, walau itu membuatmu menangis dalam diam. Salah satu cara menyucikan hati adalah dengan mempraktikkan kejujuran yang dalam. Jujur kepada diri sendiri, bertanya tanpa topeng. Apa yang masih aku sembunyikan dari diriku sendiri? Apa yang aku takuti untuk aku hadapi? Dalam kejujuran itu, engkau akan menemukan sumber-sumber kegelapan yang selama ini menutup jalan rasa. Rasa tidak membutuhkan topeng. Ia justru menguat saat engkau menjadi dirimu yang sebenar-benarnya, tanpa pura-pura, tanpa pencitraan. Latihan ini tak perlu diumbar kepada siapapun, tidak perlu diucapkan, tidak harus diketahui. Cukup engkau sendiri yang menyaksikannya, bersama Allah. Minta kepadanya agar ditunjukkan apa yang menghalangi rasa di hatimu. Engkau tidak akan bisa menghapus semua kabut itu sendirian. Tapi saat engkau sungguh-sungguh ingin jernih,
Pertolongannya akan datang dengan cara yang tak terduga. Kadang lewat kejadian, kadang lewat perasaan yang tak biasa, kadang lewat keheningan yang menyapa begitu dalam. Jangan anggap remeh rasa bersalah, rasa malu, atau rasa tidak layak. Itu semua bagian dari proses pembersihan hati. Rasa-rasa itu muncul bukan untuk menyiksa, tapi untuk menunjukkan bahwa ada yang perlu dilepaskan. Hadapi rasa itu, bukan dengan keras, tapi dengan kelembutan. Ucapkan dalam batin, aku izinkan rasa ini hadir, aku peluk ia, dan aku siap melepasnya, karena aku ingin mendekat padamu, ya Rabb. Latihan rasa tanpa guru zahir justru membawa engkau pada hubungan langsung dengan Allah. Engkau tidak mengandalkan nasihat manusia, engkau mengandalkan bisikan batin dan pertolongannya secara langsung. Tapi untuk itu, hati harus bersih, atau setidaknya dalam proses pemurnian. Tidak ada tempat bagi rasa yang tinggi dalam hati yang masih kotor oleh dendam dunia. Maka sucikan dulu, tangisi dulu, ampuni dulu, maafkan dulu, maka jalan akan terbuka. Bab ketiga ini bukan bicara tentang teknik, tapi tentang kesiapan wadah. Rasa tidak bisa dipaksakan hadir, tapi bisa dijemput dengan menyucikan hati. Dan ketika hati mulai jernih, maka rasa itu akan datang dengan sendirinya. Ia akan menuntun langkahmu tanpa suara, menenangkan hatimu di tengah guncangan, dan menguatkanmu di saat tak ada siapapun. Disitulah engkau akan mulai paham bahwa rasa bukan milik siapa-siapa. Ia adalah cahaya darinya, yang hanya hadir di hati yang benar-benar siap. Diam yang hidup, sunyi yang menuntun. Banyak orang mengira diam adalah ketiadaan, tapi dalam jalan rasa, diam justru adalah kehidupan yang paling dalam. Diam bukan berarti pasif, bukan pula kosong tanpa makna. Diam yang dimaksud di sini adalah diam yang sadar, diam yang hidup. Dalam diam yang seperti ini, rasa bisa tumbuh. Karena ketika mulut berhenti bicara dan pikiran mulai melambat, maka rasa akan perlahan mengambil alih. Ia mulai berbicara dengan bahasa yang sangat halus, nyaris tak terdengar. Tapi justru di sanalah kebenaran sering muncul. Diam adalah seni. Bukan semua orang mampu duduk dalam diam tanpa merasa gelisah. Dunia yang bising membuat manusia merasa harus terus berbicara, harus terus menjelaskan, harus terus berpikir. Tapi dalam diam yang dalam, engkau justru berjumpa dengan sisi dirimu yang paling jujur. Tidak ada pencitraan, tidak ada reaksi terhadap orang lain. Hanya engkau, rasa, dan dia. Inilah ruang batin yang harus engkau bangun jika ingin rasa itu menjadi guru sejatimu. Cobalah duduk dalam diam, tidak untuk merenung, tidak pula untuk mencari jawaban. Duduklah hanya untuk hadir. Rasakan tubuhmu, rasakan nafasmu, rasakan keberadaanmu di detik ini. Biarkan alam batinmu mulai terbuka. Mungkin awalnya akan terasa asing, mungkin akan muncul rasa bosan atau kegelisahan. Tapi jika engkau teruskan dengan sabar, diam itu akan mulai berubah. Ia akan menjadi pelukan yang dalam, tempat engkau merasa pulang, dan dari sanalah rasa mulai menyapa. Sunyi yang sejati bukanlah ketiadaan suara luar, tapi berhentinya reaksi dalam. Engkau bisa duduk di tempat yang ramai, tapi batinmu tetap sunyi. Atau sebaliknya, engkau bisa berada di tempat sunyi, tapi batinmu tetap gaduh. Maka latihan rasa membutuhkan latihan sunyi dari dalam. Ketika engkau bisa tidak bereaksi secara berlebihan terhadap pujian, hinaan, atau apapun yang datang dari luar, maka di saat itulah engkau mulai memahami apa itu sunyi yang hidup, sunyi yang menuntun, sunyi yang membuka mata hati. Dalam dunia tasawuf, ada istilah sam dan sukun, diam dan tenang. Bukan sekadar tidak berbicara tapi tidak ribut dalam batin, tidak terburu dalam keinginan, tidak gelisah dalam mencari hasil. Rasa hanya akan tumbuh di medan batin yang seperti ini. Maka tanamkan dalam diri bahwa diam bukan kelemahan. Diam adalah tempat turunnya ilham. Sunyi bukan kehampaan. Sunyi adalah tempat Allah membisikkan rahasianya. Ketika engkau tidak memiliki guru zahir, maka diam dan sunyimu adalah tempat perjumpaan. Jangan sia-siakan waktu dalam kesendirian. Jadikan ia ruang sakral. Duduklah dengan niat untuk mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Dengarkan kehidupan di dalam dirimu. Dengarkan napasmu, dengarkan getaran kecil yang menyelinap masuk dalam diam.
Di sana engkau akan mulai mengenal siapa dirimu yang sejati dan siapa Tuhanmu dalam kesendirian. Bab keempat ini menegaskan bahwa latihan rasa tidak selalu dalam bentuk aktivitas. Terkadang yang paling penting justru adalah berhenti, diameter sunyi, tapi hadir sepenuhnya, karena di sanalah rasa dibentuk. Bukan oleh kata-kata, bukan oleh ajaran luar, melainkan oleh kesadaran yang tumbuh perlahan di ruang yang tidak banyak orang mau masuk ke dalamnya, ruang sunyi. Maka jika engkau berani tinggal di sana, engkau akan belajar langsung dari guru yang tak berbentuk, rasa yang hidup dari nur ilahi. Nafas sebagai jembatan rasa. Salah satu pintu terdekat untuk masuk ke dalam rasa adalah nafas. Ia begitu dekat, begitu nyata, namun sering dilupakan. Nafas adalah penghubung antara jasad dan ruh, antara kesadaran fisik dan kesadaran batin. Ketika tidak ada guru zahir yang membimbing, nafas dapat menjadi guru yang setia. Ia tidak pernah pergi, ia selalu hadir, bahkan ketika engkau lalai sekalipun. Maka belajarlah merasakan nafas, bukan hanya mengamati, tetapi menyelami makna di balik hembusannya. Dalam tiap tarikan nafas ada kehidupan. Dalam tiap hembusan nafas ada keikhlasan untuk melepas. Ketika engkau benar-benar hadir dalam nafasmu, maka engkau sedang belajar rasa. Tariklah nafas dengan pelan dan sadari bahwa itu adalah pemberian. Hembuskan dengan perlahan dan sadari bahwa itu adalah pengembalian. Di antara keduanya, rasa mulai tumbuh. Bukan hanya terasa damai, tapi juga membangkitkan kesadaran halus bahwa hidup ini hanya titipan sejenak. Latihan nafas tidak perlu rumit. Duduklah dengan tenang, tegakkan tubuh, dan pusatkan perhatian pada nafas masuk dan keluar. Jangan paksa, jangan kendalikan secara berlebihan. Biarkan ia mengalir apa adanya, namun hadirkan kesadaran penuh pada setiap gerakannya. Lama-kelamaan, nafas itu akan memperhalus batinmu. Ia akan menjadi jembatan bagi rasa untuk tumbuh. Karena rasa itu tidak hadir di dalam keramaian pikiran, tapi dalam keheningan yang terjaga oleh nafas yang sadar. Dalam tradisi para arif, nafas sering disebut sebagai sir yang tersembunyi. Nafas yang diiringi kesadaran bisa menjadi kendaraan untuk menjangkau dimensi ruhani yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Bahkan dalam zikir pun, nafas memainkan peran penting. Karena disitulah titik keselarasan antara tubuh dan ruh bekerja. Maka ketika engkau sedang melatih rasa, berlatihlah juga untuk bernafas dengan hati. Rasakan bahwa engkau tidak sekadar hidup, tapi sedang dihidupkan. Nafas juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Setiap tarikan harus diikuti oleh hembusan. Tidak bisa hanya mengambil tanpa memberi. Tidak bisa hanya menggenggam tanpa melepaskan. Inilah pelajaran halus yang menjadi dasar rasa. Hidup ini tentang memberi dan menerima. Tentang hadir dalam setiap momen tanpa menuntut lebih. Dan jika engkau menyelami itu dari nafas, engkau akan lebih mudah memahami rasa yang datang dalam bentuk yang tidak bisa dijelaskan logika. Ketika engkau merasa gelisah, tidak tenang, atau kehilangan arah, kembali saja pada nafas. Jangan terburu mencari jawaban, jangan tergesa mencari petunjuk dari luar. Duduklah, diam, dan bernafaslah dalam kesadaran. Di sana, engkau akan menemukan bahwa semua yang engkau cari ada dalam dirimu sendiri. Dan rasa akan kembali menyapa. Mungkin dalam bentuk ketenangan, mungkin dalam bentuk air mata, atau bahkan hanya perasaan ringan yang tak bisa dijelaskan. Tapi itulah bukti bahwa rasa telah hadir. Bab kelima ini ingin menegaskan bahwa nafas bukan hanya aktivitas biologis. Ia adalah jembatan spiritual. Ia adalah jalan rahasia yang tidak semua orang pahami. Dan jika engkau melatihnya dengan penuh kesadaran, maka rasa akan tumbuh dari dalam. Tanpa guru zahir, tanpa metode yang rumit, cukup dengan nafas yang disadari, engkau bisa menempuh jalan batin yang dalam. Karena sejatinya nafas yang sadar adalah zikir yang hidup. Dan zikir yang hidup akan membuka pintu rasa yang sejati. Tanda-tanda rasa mulai terbangun. Rasa tidak hadir sekaligus. Ia tumbuh perlahan seperti cahaya fajar yang menyusup dari balik gelap. Maka engkau tidak akan langsung menyadari kapan ia datang. Tapi suatu saat engkau akan menyadari ada yang berubah dalam dirimu. Ada ketenangan yang sebelumnya tak dikenal. Ada kejernihan yang mulai hadir.
Ada kepekaan terhadap hal-hal kecil yang dulunya diabaikan. Itulah tanda-tanda awal bahwa rasa mulai bangkit dari tidurnya dan menampakkan wajahnya ke dalam kesadaranmu. Salah satu tanda rasa mulai tumbuh adalah berkurangnya kegaduhan dalam hati. Ketika engkau mulai bisa diam tanpa merasa gelisah, ketika engkau bisa menatap luka tanpa merasa hancur, ketika engkau mulai merasa cukup tanpa alasan yang jelas, itulah pertanda bahwa rasa sedang bekerja dari dalam. Ia tidak perlu suara keras. Ia tidak butuh pengakuan. Ia adalah diam yang menenangkan, bukan yang kosong. Dan jika engkau mengalami ini, bersyukurlah, karena itu pertanda engkau sedang dibimbing langsung olehnya. Rasa yang sejati juga membuat seseorang menjadi lebih lembut. Bukan lemah, tapi lembut. Perkataan menjadi lebih terjaga, gerakan menjadi lebih pelan, keputusan menjadi lebih dalam. Hati yang mulai terisi oleh rasa tidak lagi mudah bereaksi terhadap dunia. Ia tidak mudah marah, tidak mudah terjebak euforia, tidak mudah terguncang oleh hinaan. Semua peristiwa mulai dilihat dari sisi yang lebih luas, tidak hitam putih, tidak sempit, tapi lapang dan penuh makna. Inilah hasil dari rasa yang mulai matang. Tanda lain yang sering muncul adalah munculnya kepekaan terhadap kebenaran yang halus. Engkau akan lebih mudah membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Bukan karena ilmu yang engkau pelajari, tapi karena rasa di dalammu mulai bisa membaca getaran. Kadang engkau tidak tahu alasan logisnya, tapi hatimu sudah tahu. Ini benar, ini tidak. Dan ketika itu terjadi, jangan abaikan. Itu bukan dugaan, itu adalah rasa yang berbicara. Belajarlah mendengarnya dengan kepercayaan, dan engkau akan dibimbing lebih jauh. Ketika rasa mulai tumbuh, engkau juga akan lebih sering mengalami hening batin di tengah aktivitas lahir. Di antara keramaian, batinmu tetap tenang. Saat berbicara, engkau tetap sadar. Saat beraktivitas, engkau tetap hadir. Inilah kondisi batin yang sulit dijelaskan dengan kata, tapi bisa dikenali lewat pengalaman. Dunia tidak lagi menjadi pusat perhatianmu. Engkau mulai lebih tertarik pada makna daripada bentuk, pada hakikat daripada permukaan, pada rasa daripada sekadar informasi. Namun penting untuk diketahui, rasa yang mulai tumbuh tidak menjadikanmu lebih tinggi dari orang lain. Justru ia menanamkan kerendahan hati yang dalam. Engkau tidak lagi merasa tahu banyak. Engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Engkau lebih sering menangis dalam diam, bukan karena lemah, tapi karena tahu betapa Allah dekat dan betapa diri ini belum layak. Inilah rasa yang bukan hanya peka, tapi juga menundukkan. Dan disitulah engkau mulai dipersiapkan untuk menerima rahasia-rahasia yang lebih tinggi. Bab ke-6 ini bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tapi untuk menuntun agar engkau mengenali tanda-tanda. Karena tanpa guru zahir, tanda-tanda inilah yang menjadi petunjuk jalan. Dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu, dengarkan kejadian-kejadian yang datang. Kadang Allah menjawab bukan lewat suara, tapi lewat keadaan. Dan jika rasa dalam dirimu sudah mulai hidup, maka engkau akan tahu kemana langkah ini harus dibawa. Bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa yang telah Dia hidupkan. Menghadapi rasa yang palsu dan godaan batin. Ketika rasa mulai tumbuh, bukan berarti jalanmu akan sepenuhnya terang dan tanpa hambatan. Justru saat rasa mulai menyala, datang pula gelombang ujian yang halus dan sulit dideteksi. Salah satunya adalah munculnya rasa yang palsu. Rasa yang tampak seperti ilham, tapi sejatinya bisikan ego yang menyamar. Inilah godaan batin yang paling berbahaya bagi seorang penempuh jalan rasa tanpa guru zahir. Sebab ketika tidak ada yang mengoreksi, engkau harus mampu membedakan antara rasa sejati dan rasa ilusi. Rasa palsu seringkali datang membawa kepercayaan diri yang berlebihan. Ia membisikkan bahwa engkau telah sampai, bahwa engkau lebih tinggi dari orang lain, bahwa engkau memiliki sesuatu yang istimewa. Padahal rasa sejati justru membuatmu merasa kecil, merasa hina, merasa tidak tahu apa-apa. Maka ketika muncul bisikan atau dorongan yang membuatmu merasa lebih, waspadalah. Itu bukan dari rasa yang hakiki. Itu adalah tipu daya halus yang datang dari dalam dirimu sendiri. Dalam perjalanan tanpa guru zahir, ego bisa memakai topeng rasa. Ia bisa menciptakan perasaan tenang,
padahal itu hanyalah pelarian dari luka yang belum selesai. Ia bisa menampilkan sensasi spiritual, padahal itu hanya pengaruh dari imajinasi yang terlatih. Maka engkau harus benar-benar jujur pada dirimu sendiri, bertanya dengan penuh perenungan, apakah ini datang dari hatiku yang bening, atau dari egoku yang diam-diam ingin diakui? Kejujuran ini akan menjadi penyaring yang menjaga arah perjalananmu. Godaan batin juga bisa hadir dalam bentuk kegelisahan untuk segera mendapatkan sesuatu. Ingin cepat mencapai makam, ingin segera merasakan keistimewaan spiritual. Padahal jalan rasa adalah jalan sabar. Rasa tidak akan muncul karena ambisi. Ia datang sebagai buah dari kerendahan hati yang terus-menerus, dari kesabaran dalam sunyi, dari keikhlasan dalam ketidaktahuan. Maka jika engkau merasa ingin cepat sampai, itu bukan dorongan rasa, itu bisikan nafsu yang menyamar. Bagaimana menghadapi semua ini? Pertama, dengan memperkuat hubunganmu kepada Allah. Jangan jadikan rasa sebagai tujuan, tapi jadikan Allah sebagai satu-satunya pusat. Jika engkau merasa kehilangan arah, kembalilah kepadanya dalam keheningan. Mohonlah ditunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Jangan hanya bertanya kepada batinmu, tapi tunduklah kepadanya dalam doa yang dalam. Allah tidak akan membiarkan hambanya tersesat jika ia bersungguh-sungguh mencari dengan hati yang bersih. Kedua, perbanyak muhasabah. Evaluasi rasa yang engkau alami bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dikenali. Jangan simpan rasa itu sebagai klaim, simpanlah sebagai amanah. Apapun rasa yang datang, tanyakan, apakah ini membuatku lebih dekat kepada Allah? Ataukah justru menjauhkan aku dari keikhlasan? Rasa sejati akan selalu membawa engkau pada kerendahan hati dan kebutuhan untuk lebih banyak berdiam. Sedangkan rasa palsu akan mendorong engkau untuk merasa selesai, merasa tahu, dan merasa tinggi. Bab ketujuh ini adalah bab penjagaan, karena rasa yang tumbuh tanpa pendampingan bisa mudah tergelincir ke dalam perangkap halus yang tidak disadari. Maka engkau harus melatih kewaspadaan, bukan dalam ketakutan, tapi dalam kesadaran. Rasa adalah anugerah, tapi ia bisa berubah menjadi hijab jika tidak dikenali dengan jujur. Dan hanya hati yang terus bertanya kepada Allah lah yang akan selamat. Sebab dalam perjalanan sunyi ini, satu-satunya cahaya yang tidak pernah padam adalah bimbingan darinya, yang terus menerangi bagi siapa yang tunduk sepenuh jiwa. Rasa sebagai jalan makrifat. Rasa bukan sekadar kemampuan untuk merasakan tenang atau damai. Dalam hakikatnya yang lebih dalam, rasa adalah jembatan menuju makrifatullah. Mengenal Allah dengan hati, bukan hanya dengan akal atau lisan. Banyak orang mencari makrifat lewat ilmu, lewat teks, lewat diskusi. Namun para arif billah menemukan bahwa jalan paling dalam menujunya justru melalui rasa. Bukan rasa yang liar dan penuh sensasi, tapi rasa yang bening, yang tumbuh dari sunyi dan jujur dari kedalaman jiwa. Melatih rasa tanpa guru zahir sejatinya adalah melatih keintiman langsung dengan Allah. Tidak ada perantara, tidak ada suara luar. Hanya engkau dalam sepi mencoba mendekat padanya melalui pintu rasa yang ditiupkannya ke dalam hatimu. Maka rasa bukan sekadar alat, tapi juga jalan. Bahkan bisa menjadi makam, tingkatan ruhani tersendiri bagi mereka yang menjaganya dengan sabar dan ikhlas. Rasa menjadi cahaya halus yang menuntunmu di saat logika tak sanggup memahami. Tanda bahwa rasa mulai berubah menjadi jalan makrifat adalah ketika engkau tidak lagi mencari pengetahuan tentang Allah di luar, melainkan mulai merasa dekat kepadanya tanpa alasan yang rasional. Engkau mulai merasakan keberadaannya dalam nafas, dalam detak jantung, dalam keheningan. Tak ada suara, tapi ada kesadaran yang menyelimuti batinmu. Engkau tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi engkau tahu bahwa dia hadir. Bukan hadir secara bentuk, tapi hadir secara rasa. Dan di titik itu, rasa mulai menjadi saksi. Engkau tidak sekadar tahu bahwa Allah Maha melihat, tapi engkau merasa dilihat. Engkau tidak sekadar yakin bahwa Allah Maha mengetahui, tapi engkau merasa Dia tahu isi hatimu. Dan saat itu terjadi, ibadahmu berubah, doamu berubah. Diam pun menjadi zikir, tangis pun menjadi pujian. Tidak ada lagi batas antara ritual dan hidup harian.
Semuanya menjadi ladang rasa, ladang makrifat. Bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah, karena batinmu tetap terhubung dengannya. Namun perlu disadari, makrifat lewat rasa bukan sesuatu yang bisa dimiliki. Ia bukan ilmu untuk dipamerkan. Ia bukan maqam untuk diumumkan. Justru semakin dalam rasa, semakin sunyi engkau. Semakin engkau merasa tidak punya apa-apa. Karena di puncak rasa, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua ini hanyalah karenanya. Bahkan rasa itu pun bukan milikmu. Ia adalah cahaya yang diberikannya agar engkau tidak buta dalam gelap. Maka jangan mengklaimnya. Syukurilah dalam diam. Makrifat melalui rasa juga mengubah cara engkau memandang dunia. Engkau tidak lagi terikat pada baik buruk menurut ukuran manusia. Engkau mulai memahami bahwa segala sesuatu memiliki rahasia di baliknya. Bahkan kesedihan menjadi rahmat. Kegagalan menjadi pelajaran, kehilangan menjadi cara Allah memelukmu lebih erat. Hanya orang yang hatinya lembut oleh rasa yang bisa melihat dunia dengan kacamata makrifat seperti ini. Dan untuk itu, butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh keheningan yang panjang. Bab ke-8 ini adalah bab tentang rasa yang telah menjadi cahaya. Bukan lagi sekadar perasaan tapi kesadaran. Bukan lagi sekadar kepekaan tapi perjumpaan. Maka jangan tergesa, jangan buru-buru mengklaim telah sampai. Biarkan rasa itu tumbuh pelan-pelan. Seperti fajar yang naik dari gelap, ia tidak perlu diumumkan. Cahayanya akan menerangi hatimu sendiri. Dan dari sana, engkau akan mengerti bahwa tanpa guru zahir pun, engkau sedang dibimbing langsung oleh Sang Maha Guru. Allah yang maha lembut dalam menyapa jiwa-jiwa yang rindu. Rasa yang membimbing langkah hidup. Saat rasa telah hidup di dalam jiwa, maka ia tak hanya menjadi cahaya dalam ibadah atau saat duduk menyepi. Ia mulai turun ke dalam keseharian. Ia membimbing langkah, menyentuh cara berbicara, cara melihat, cara memutuskan sesuatu. Rasa menjadi penuntun tak kasat mata yang menghadirkan kebeningan dalam setiap gerakan. Inilah tahap ketika rasa tidak lagi sekadar pengalaman spiritual yang terpisah dari hidup, melainkan menyatu dengan hidup itu sendiri. Engkau mulai berjalan bersama rasa, bukan hanya mencari rasa. Dalam kondisi ini, engkau tidak lagi menimbang segala sesuatu hanya dengan logika atau dorongan emosi. Rasa akan membisikkan, jangan lakukan itu, meski secara akal tampak menguntungkan. Atau ia akan mendorongmu untuk mengambil langkah yang secara duniawi tampak berat, namun batinmu terasa ringan menjalaninya. Itulah fungsi rasa sebagai pembimbing. Mengarahkanmu bukan kepada kenyamanan dunia, tapi kepada ketepatan langkah dalam pandangan ilahi. Ketika engkau menghadapi sebuah pilihan, rasa yang telah matang akan membedakan mana yang datang dari keinginan ego dan mana yang datang dari keikhlasan. Keputusan yang lahir dari rasa biasanya tidak gegabah. Ia tenang, ia tidak memaksa, namun terasa mantap. Rasa semacam ini tidak dibentuk dalam sehari, melainkan hasil dari latihan panjang, dari diam yang sadar, dari kesabaran yang mendalam, dan dari pengalaman jatuh bangun dalam menyelami batin. Rasa yang membimbing langkah hidup juga menjadikan seseorang tidak mudah menghakimi, sebab rasa telah mengajarkan bahwa setiap orang sedang menempuh perjalanan yang berbeda. Maka engkau tidak lagi melihat orang dari luarnya saja. Engkau menjadi lebih penyayang, lebih memahami, lebih sabar. Bahkan ketika disakiti pun rasa akan menuntunmu bukan untuk membalas, melainkan untuk bertanya dalam hati. Apa pesan Allah dalam kejadian ini untukku? Karena rasa telah menjadikan segala peristiwa sebagai pembelajaran darinya. Dalam sunyi yang panjang, dalam latihan yang jujur, rasa akan menjadi semacam kompas batin. Ia tidak selalu membuat hidup mudah, tapi ia membuat langkah terasa benar. Kadang, rasa membawamu pada jalan yang sunyi, jalan yang tidak dipahami orang lain, bahkan mungkin ditentang. Tapi jika itu datang dari rasa yang bening, engkau akan tetap tenang menjalaninya. Karena ada keyakinan halus yang menyelimuti bahwa Allah sedang memandu langkahmu, meski engkau tak tahu kemana ujungnya. Rasa yang membimbing langkah hidup juga akan mengajarkanmu satu pelajaran penting. Hidup bukan tentang menjadi benar di mata manusia, tapi tentang tetap lurus di hadapan Allah. Maka engkau tidak lagi memusingkan penilaian orang.
Tidak terganggu oleh pujian, tidak runtuh oleh caci maki. Rasa akan terus menjaga arah hatimu kepada satu titik, ridha Allah. Dan itu cukup, sangat cukup. Bahkan ketika dunia menolakmu, rasa akan menjadi pelukan yang menguatkan. Bab ke-9 ini membawa kita pada pemahaman bahwa rasa bukan sekadar alat untuk duduk diam dan merasakan damai. Rasa sejati turun ke bumi. Ia membentuk akhlak. Ia mempengaruhi pilihan hidup. Ia memperhalus tutur kata dan memperdalam makna tindakan. Maka jika rasa dalam dirimu telah hidup, jangan pisahkan ia dari langkahmu. Biarkan ia hadir di antara detik-detik hidupmu. Dan dari situlah engkau akan merasakan bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, bisa menjadi ibadah jika disertai dengan rasa yang tertuju kepadanya. Menjadi guru bagi rasa sendiri dan menjaga keberlanjutan perjalanan. Setelah melalui berbagai tahap latihan rasa tanpa guru zahir, engkau kini berdiri di persimpangan penting dalam perjalanan batinmu. Disinilah engkau diajak untuk menjadi guru bagi rasa sendiri, tidak lagi bergantung pada suara luar, pada nasihat lahir, atau pada jalan yang sudah diikuti orang lain. Kini engkau memiliki kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman pribadi, dari sunyi yang menjadi guru, dari rasa yang telah tumbuh dan menguat. Menjadi guru bagi rasa sendiri bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih dalam dan penuh tantangan. Menjadi guru bagi diri sendiri berarti engkau harus terus menjaga ketulusan dan kejujuran dalam menyambut rasa. Jangan biarkan ego atau nafsu menyamar menjadi guru batin. Latihan ini adalah tentang kesadaran penuh terhadap diri dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa keterhubungan yang terus-menerus dengan Allah, rasa akan mudah menjadi semu, menyesatkan, atau bahkan menjadi sumber kebanggaan. Maka engkau harus selalu ingat bahwa guru sejati bukanlah dirimu, melainkan Allah yang maha bijaksana dan maha lembut. Dalam perjalanan menjadi guru bagi rasa sendiri, engkau juga dituntut untuk terus berlatih sabar. Perjalanan batin tidak mengenal garis lurus. Ada masa terang dan ada masa gelap. Ada saat rasa terasa hidup penuh. Ada saat rasa terasa redup dan jauh. Jangan pernah menyerah ketika gelap datang. Karena justru di saat itu, engkau belajar mempercayai lebih dalam. Menggantungkan diri hanya kepadanya. Latihan rasa tanpa guru zahir mengajarkan bahwa kegigihan dalam keheningan adalah bentuk penghambaan yang paling murni. Keberlanjutan perjalanan rasa juga menuntut engkau untuk selalu menjaga keterbukaan hati. Terbukalah pada petunjuk yang datang dalam berbagai bentuk, kadang lewat perasaan halus, kadang lewat pengalaman hidup, kadang lewat ujian yang tak terduga. Jangan menutup diri dengan kaku pada aturan atau metode tertentu. Ingatlah bahwa rasa adalah sesuatu yang hidup dan dinamis. Ia bisa berubah, tumbuh, bahkan terkadang mundur. Namun selama engkau tetap hadir dan sadar, Allah akan selalu menyertai langkahmu. Menjadi guru bagi rasa sendiri juga mengandung tanggung jawab besar. Engkau bukan hanya menjaga rasa untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk umat dan lingkungan sekitar. Rasa yang telah matang akan menuntunmu untuk berbuat baik, untuk mengasihi tanpa syarat, dan untuk melayani dengan tulus. Ini adalah manifestasi nyata dari rasa yang telah sampai pada tahap makrifat dan ihsan. Maka jangan pernah meremehkan peran rasa dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ia adalah kekuatan lembut yang mampu mengubah dunia. Saat engkau memandang ke belakang, engkau akan menyadari bahwa latihan rasa tanpa guru zahir bukanlah jalan yang mudah. Tapi itulah jalan yang dipilih oleh jiwa yang benar-benar rindu. Rasa itu bukan hadiah instan, tapi hasil dari kesetiaan, pada keheningan, pada kejujuran, dan pada penyerahan diri. Dan dalam proses itu, engkau belajar bahwa sesungguhnya guru terbaik adalah Allah sendiri, yang hadir dalam setiap desah nafas, dalam setiap sunyi malam, dalam setiap detik yang engkau relakan untuk duduk dalam hening. Penutup dari seluruh perjalanan ini adalah sebuah undangan. Jangan takut berjalan sendiri, karena sesungguhnya engkau tidak pernah sendiri. Ketika guru zahir tidak tampak, ketahuilah bahwa Allah yang maha dekat selalu menyertaimu. Latihlah rasa dengan penuh keikhlasan, dengan kesabaran yang dalam,
dan dengan hati yang terbuka. Karena dari situlah cahaya sejati akan muncul, menuntun langkahmu bukan hanya dalam kesunyian, tapi juga dalam hidup yang penuh makna dan berkah.